Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Rabi'ah al-Adawiyah adalah sedikit dari ulama sufi perempuan yang sangat disegani dalam sejarah peradaban Islam. Pemikiran dan laku spiritualnya terus dikaji hingga hari ini. Berbagai macam kisah hidupnya pun sudah banyak dikupas dan ditulis dalam banyak buku, termasuk soal ajaran cinta ataupun mahabbah. Selain Jalaluddin Rumi, Rabi'ah al-Adawiyah adalah seorang sufi yang mengusung madhab cinta. Cintanya kepada Allah begitu dalam dan kuat, sehingga ia tidak mampu mencintai yang lainnya karena cintanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabi'ah menyembah Allah dengan dasar cinta ataupun hub, bukan karena takut atau harap, ataupun roja dan khauf. Sebagaimana kebanyakan orang, karena saking cintanya kepada Allah, Rabi'ah al-Adawiyah pernah berujar bahwa ia tidak mendambakan surga dan tidak takut kalau dimasukkan neraka. Rabi'ah al-Adawiyah dikenal sebagai hamba yang sangat patuh dan taat kepada Allah. Bahkan setiap hembusan nafasnya selalu diiringi dengan zikir kepada Allah. Dalam urusan beribadah kepada Allah, ia adalah orang yang sangat istiqomah. Ketaatan yang begitu tinggi kepada Allah membuatnya dikenal sebagai waliullah ataupun wali Allah. Memang ada ungkapan bahwa hanya wali Allah yang mengetahui wali Allah lainnya. Tapi sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Zarruq, setidaknya ada 3 sifat yang dimiliki seorang wali: mengutamakan Allah, berpaling dari makhluknya, dan berpegang teguh pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Jika merujuk pada indikator ini, maka Rabi'ah al-Adawiyah adalah memang seorang waliullah. Selain ketiga tanda tersebut, seorang waliullah biasanya memiliki karomah ataupun sesuatu yang berbeda dari sewajarnya. Dalam hal ini, Rabi'ah al-Adawiyah juga memiliki cerita dan kisah yang menggambarkan karomahnya. Berikut adalah sejumlah karomah yang dimiliki oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Yang pertama, ketika Rabi'ah al-Adawiyah sedang berjalan-jalan di sebuah pegunungan, ada banyak binatang buas yang mendekatinya. Anehnya, binatang-binatang tersebut tidak menyerang Rabi'ah dan sangat jinak kepadanya. Mereka bermain bersama. Tiba-tiba Hasan al-Basri muncul dan mendekati Rabi'ah. Seketika binatang-binatang buas tersebut menampakkan wajah buasnya dan pergi meninggalkan Hasan al-Basri. Yang kedua, pada suatu hari, Rabi'ah al-Adawiyah melakukan perjalanan haji ke Baitullah Mekah dengan menaiki unta. Di tengah perjalanan, unta yang dinaiki tersebut kemudian mati. Langsung saja, Rabi'ah berdoa kepada Allah. Tidak lama setelah itu, untanya hidup kembali. Rabi'ah pun melanjutkan perjalanan hingga sampai ke Baitullah dan pulang dengan menaiki unta yang sama, unta yang pernah mati itu. Yang ketiga, pada suatu malam ada 2 orang teman Rabi'ah yang datang ke rumahnya. Mereka hendak melakukan diskusi bersama dengan Rabi'ah. Naasnya, rumah Rabi'ah tidak memiliki lampu penerang. Lalu Rabi'ah meniup ujung jarinya hingga kemudian mengeluarkan cahaya yang terang dan menerangi seluruh rumahnya sepanjang malam. Dengan demikian, mereka bisa berdiskusi hingga pagi hari. Yang keempat, pada suatu malam, rumah Rabi'ah al-Adawiyah
didatangi oleh tamu yang tak diundang. Tamu tersebut hendak mencuri pakaian Rabi'ah. Ketika sudah mengangkat semua baju Rabi'ah dan hendak kabur, pencuri tersebut bingung karena tidak menemukan pintu keluar. Namun, ketika sang pencuri meletakkan barang curiannya tersebut, kemudian ia menemukan ada pintu keluar. Sang pencuri mengulang perbuatannya itu, mengambil dan meletakkan barang Rabi'ah Al-Adawiyah sebanyak 7 kali. Hingga pada akhirnya sang pencuri mendengar ada hatif ataupun suara tanpa rupa yang mengatakan, "Wahai manusia, jangan engkau persulit dirimu sendiri. Perempuan ini telah mempercayakan dirinya kepada kami selama bertahun-tahun. Setan pun tidak berani mendekatinya." Mendengar suara itu, pencuri tersebut lari terbirit-birit tanpa membawa secuil barang pun dari rumah Rabi'ah Al-Adawiyah. Yang kelima, pada suatu hari Hasan Al-Basri mengajak Rabi'ah Al-Adawiyah untuk sholat di atas air. Rabi'ah merespon ajakan Hasan itu dengan sebuah jawaban yang ketus. Bagi Rabi'ah Al-Adawiyah adalah tidak perlu menunjukkan kemampuan spiritual untuk mencari kepopuleran duniawi. Tidak hanya itu, Rabi'ah Al-Adawiyah kemudian melemparkan sejadahnya dan terbang di atasnya. Kemudian ia mengajak Hasan untuk naik di atas bersamanya sehingga lebih banyak orang yang mengetahuinya daripada hanya sekedar salat di atas air. Hasan tahu jawaban yang diutarakan Rabi'ah Al-Adawiyah itu adalah sindiran. Mendengar hal itu, Hasan hanya terdiam. Selain kelima cerita yang tadi, tentu masih banyak lagi kisah-kisah yang menceritakan tentang karomah Rabi'ah Al-Adawiyah. Namun, satu yang perlu diketahui bahwa karomah yang diberikan kepada Rabi'ah Al-Adawiyah adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahinya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.